balik lagi di nongkrong di Jelly Bau Game. Oke Le, ini episode kedua kita kedatangan tamu dari Jembatan 5 juga sih sebenarnya, band-band Jembatan 5 juga sih ya. Lokal heroesnya Jembatan 5 ada Flory. Apa kabar Mbak dan Masnya? Alhamdulillah baik. Aduh, nih Flory. Pertama kali gue nonton Flory itu di acaranya Sabda Nada. Iya. Ya, Ya, ya kan waktu itu gue lagi MC dan gue kaget kok ada loh band gothic metal tapi dia pakai sequencer gitu loh. Ini bisa gak sih ceritain kok bisa Flory itu punya pemikiran gue pakai sequencer aja gitu. Itu kenapa sih? Yang pertama salam kenal, saya dari Firman Flowery. Ya. Terkait masalah Flowery, kenapa sih menggunakan sequencer atau tepatnya di controller DJ? Nah, di perkembangan musik zaman sekarang itu kan terkait masalah gotik-gotik, bahkan dari yang udah berjalan lama, dibilang dari menurut kita adalah senior, itu kan semuanya sampai sejauh ini kan belum ada yang menggunakan sequencer ala DJ. Ya. Jadi kita berdua mencoba untuk mendobrak gitu, atau mendobrak musik pergotikan di Indonesia ini dengan alat DJ. Iya, Jadi alat DJ ini lebih ke simple kita. Karena betul. apa? Karena kita Flowery ini benar-benar hanya bermusik ini, saya sama Via adalah pasangan suami istri. Jadi gimana caranya tanpa melibatkan orang lain yang menggunakan alat. Nah, Full band tepatnya jadi, itu jadi menggunakan alat DJ. Era baru di dunia pergotikan kali ya. Iya. Gitu, bisa bilang gitu ya. Iya. Nah, terus gini Mas. Awalnya gimana sih? Mas, awalnya nih. Ini kan pas istilahnya kan bisa dibilang duo gotik ya. Ini ya kan. Elektrik gotik lah gitu, elektrik gotik metal. Itu awalnya gimana kok bisa bikin Flowery ini gitu loh? Semuanya berdasarkan dari kesamaan saya sama Via itu mempunyai arus yang sama, mempunyai cinta sama musik permetalan yang sama, terutama masalah gotik ya. Gimana caranya saya ini menimbulkan suatu band yang beda tapi simple. Ya. Nah, salah satunya Flowery ini saya bikin itu karena sesimpel mungkin, yaitu saya sama Via hobi sering nonton masalah acara Iya, sama musik-musik gotik, terutama Witin dan yang lain. Jadi kita ngobrol sama Via, akhirnya apa salahnya kita kembangkan untuk bikin salah satu band, yaitu Flowery. Seperti itu. Mantap. Iya, maksudnya ini ada duo gotik dan personilnya itu pasangan suami istri gitu kan. Nah, mungkin kalau di metal itu kita punya Sukatani gitu kan. Di gotik itu kita punya Flowery gitu. Bang. Oh, di metal di punk itu kita ada Sukatani yang model-modelan kayak Bauhaus atau Ya, Duren-Duren ya kan. Nah, kalau Flowery ini motivasinya apa sih? Memainkan genre gotik tapi pakai sequencer atau controller gitu. Iya. Flowery ini sebenarnya lebih ke arah cinta ya. Lebih ke arah cinta. Jadi gimana caranya kita berusaha bikin band melalui dengan konsep gotik, cuman berisikan tentang cinta. Jadi di situ Flowery ini kira-kira gimana saya sama Via ini mendedikasikan buat teman-teman gotik terutama ya, dan umum buat semuanya itu permetalan, underground khususnya ya. Jadi gimana caranya bahwa dengan musik gotik juga bisa membuat suatu karya dengan narasi cinta seperti itu. Mantap, keren banget. Via dong, ngobrol dong. Iya, nanti. Kalau Via,
Gue manggil apa ya? Mbak atau apa ya? Via aja. Oh, Via aja. Via. Via, Iya. apa sih yang dirasa nih ngeband bareng sama suami tercinta? Caya. Asik. Wow. Apa sih kan yang udah takut gak sih ada pergesekan nanti pergesekan di ranah rumah tangga gitu? Gitu. Kalau sejauh ini sih aku malah duet apa ya, bisa dikatakan kolaborasi dengan suami ini lebih enjoy Om. Oh iya sih, Ya, benar. latihan juga kita lebih enjoy, perform juga kita lebih enjoy, prepare juga lebih enjoy gitu. Oh iya sih, benar. Tapi berarti cukup profesional lah ya, maksudnya nggak mengkaitkan antara masalah di dalam rumah tangga sama si band gitu. Terpenting dapur aman kali ya. Aman. Terus motivasinya nih, Mbak Via, kan tadi sih si Masnya bilang motivasinya seperti ini ya. Kalau dari sisi sang istrinya, motivasinya apa gitu? Motivasinya ya untuk bisa ikut apa ya, Meramaikan ya Belantika musik Indonesia. Diterima Gotik. semua kalangan. Ya. Dan juga bisa diterima semua kalangan Ya, metal, umumnya, underground ya. gitu. Apa takut suaminya belok kali? Agak lah ya, kita doain aja ya. Doain aja ya. supaya lancar. Ya, lu kalau habis ngomong nyebokin dong. Nah, ini kan Flowery ini album pertama ya. Iya. Ini album pertama. Hold Me in Hold Storm. Me. Hold Me in Storm. In the Hold Storm. Me in the Storm. Storm. Berarti Badai. memeluk aku di dalam keadaan badai ya. Ah, Kan? iya. Gokil. Nah, ini teman-teman. Ini jadi Flowery itu bakal merilis album ya. Ini full album atau EP? Full album. Full album ya. Iya. Yang di itunya labelnya Labelnya Edelweiss. Edelweiss. Wih. Edelweiss itu salah satu label Pelopor ya? legend Pelopor. dan pelopor Ya, di sini. di Jakarta. Ya. Dia bukan hanya label tapi juga media. Iya. Jadi media senior lah istilahnya gitu kan. Nah, ini pengerjaannya berapa bulan atau berapa tahun? Sebenarnya secara pengerjaan waktu ini sangat singkat Om. Kenapa sangat singkat? Kita juga dibantu sama teman-teman, terlibatin teman-teman untuk ngebantu ngegarap suatu album ini. Iya. Jadi hanya 5 bulan kita selesai dalam 5 satu bulan album. selesai. Iya. Berapa lagu? Semuanya itu 8. 8 lagu, 5 bulan. Gokil. Plus satu video klip. Mantap. Udah gue udah ngeliat video klipnya. Itu Iya. keren banget. Itu kalau nggak salah video klipnya di Taman Prasasti Tanah Iya. Abang 1. Iya, betul. Itu keren banget itu. Kita booking 1 hari itu Om full. Oh, gokil. Nah, terus nih, Ada musisi nggak di album itu? ya featuring. Featuringan gitu. Maksudnya bukan di launchingnya, bukan Iya. di dalam Iya. album ini gitu. Ada Siapa tuh? yang pertama itu si Abi ini dulu sempat ngebangun masalah Flowery cara berdirinya ya. Aha. Nah setelah Abi terus dia sibuk, akhirnya dia fokus kerja dan dilanjutkan alhamdulillah sama masterpiece dari Jakarta Barat yaitu Om Bento. Oh, ya Dengan adanya Om Bento ini lebih berwarna, dia bahkan oke. lebih gimana caranya Flowery ini lebih hidup. Bahkan Benar. dikasih statement Flowery baiknya seperti ini, baiknya seperti itu, semua masukan dari Om Bento sangat positif. Musik sekali. director berarti ya? Iya, Musik director berarti. Widih. Lagu-laguan. Gaji double. Gokil. Om, ini mau nanya nih soal albumnya yang ini ya, Hold Me in the Storm nih ya. Iya. Itu ada bahasa Inggris ya? Iya. Om Dodi ya? Aha. Ya kalau boleh tahu tuh, coba biar yang nonton pada tahu itu menceritakan apa sih itu sebenarnya itu Siap. lagu. Hold Me in the Storm ini kan kalau kita artikan sesuai dengan konsep dan genrenya Flowery, yaitu
Hold Me in the Storm, tahan aku dalam badai Om. Iya, oke. menceritakan apa sih? Tentang yang namanya Pengalaman cinta pribadi itu. kayaknya. Hah? Yang Pengalaman namanya- pribadi. Bisa jadi ya. yang Terus lanjut namanya Om, lanjut. kekuatan cinta ini sekalipun badai yang menghantam, kita pasti menang. Wah, Mantap, gokil. Tuh, lihat tuh. Dengerin tuh. Waduh, kayaknya dalam banget ya ceritanya ya. Ini dalam ya, dalam. Kayak habis baca bukannya Gibran kan. Tapi ya kalau dibilang Flowery ini sekarang tuh salah satu lokal heroes-nya Jelly Moge ya, bener ya? Mantap. Ya Siap. kan? Ah, Semoga lokal hero ya. lancar lah pokoknya. Jadi ini sebenarnya Jelly Moge ini beragam ya. Ada hardcore, ada death metal, ada gothic. Tapi gitu kan. itu sorry disclaimer dulu nih ya buat Flory, ini bisa disebut band apa bukan? Duo atau band? Dua apa band? Disclaimer Jelas nih. disebut band. Band. Iya, band dong. Ini langsung Lempar aja ke netizen lah mau Ya. benda apa ya. Iya. Maaf, Gitu dibuka aja deh. lah. Iya. Sama ini nih Om. Sama Mbak Pia juga nih. Di situ kan ada lagu-lagu, salah satunya ada kayak lagu kearifan lokal ya. Iya. Iya. Oh, Etnik. Apa judulnya? etnik ya? Hah? Etnik ya? Judulnya. Bojang sama engkang. Nah, kenapa punya inspirasi sampai ke situ? Jadi kita feedback dari perjalanan saya sama Via. Saya Perjalanan sama apa nih Om? perjalanan suatu kehidupan cinta. Jadi Oh, saya siap, sama siap. Via ini tumbuh ini dari suatu daerah yang namanya Cirebon, Indramayu. Oh, Cirebon. Nah, jadi sebelum kita ke metal, kita menikmati dulu hal-hal musik etnik tersebut. Oh iya. Nah. Iya. Setelah berjalannya waktu kita di metal dan kita berjalan kita terbentuk Flowery, apa salahnya kita mempertahankan yang namanya musik etnik Om. Gimana caranya musik etnik ini kita komparasikan dengan genre gothic Oh, siap. seperti itu. Ini Mojang Priangan itu salah satu lagu kalau semisal kita Kearifan lokal. kondangan ya. Iya. Dul Ya. Sumbang, Dul Ya. Sumbang. Enggak, itu aslinya lagu. Enggak, asli bukan. siapa ya? Bukan. Mojang Priangan gitu ya. Ya. Itu lagu nonem kayaknya, malah kita enggak ada Iya, tahu kita juga nggak tahu dah. ya. Nggak tahu siapa namanya gitu. Sama Engkang itu. Kalau Engkang lagu Bukan. bukan. Ice. Bukan. Oh, salah. Ica Krisnawati itu mah. Ica. Itu Oh, Ica. bukan. Oh, ini gimana? Ini gimana? Wah, nih. Engkang tuh yang suka nembok, Ya. bikin semen. Tukang ya. Ini. Kayak harus dikulik-kulik nih. Nih Engkang itu lagu. Soalnya kan kita tahu Engkang itu kan lagunya Ica Tresnawati kan. Orang lebih banyak itu ya kayaknya ya. Nah, ini ya, bisa nggak ceritain, ekspektasi ke situ ya. bisa nggak ceritain. Ini Engkang ini lagu siapa gitu? Engkang itu saya taunya langsung dari YouTube, namanya lupa ya. Yang tertera di YouTube itu cuman ketika saya sama si Via menyimak lagu itu yang lagi sempat viral. Wah, kita terpikir untuk sama Via ini gimana kalau kita dibikin konsep buat ke arah cover. gotik. Cover jadinya Iya, cover. cover. Ada dua lagu tuh Ada cover. dua lagu, ada Mojang Priangan Sama engkang. sama Engkang. Wah, asik juga sih. Iya, Itu dari dibalut Jawa sama Barat. Spencer ya. Iya, gitu. Dibalut sama si DJ itu lebih Ya, ciamik sih kayaknya. menurut gua sih ini suatu hal baru ya, bener ya, perubahan baru di dunia pergotikan gitu kan. Ya pakai sequencer segala macam. Nyawa segar ya. Iya, jadi darah segar. iya gitu. Biar unik juga. Biar unik gitu kan. Terus gini, pasti dong namanya band tuh punya apa, berharap ini album bakalan apa gitu. Harapan dari Flory itu apaan sih untuk album ini gitu? Untuk album ini kita berharap sama semua kalangan ya, khususnya gotik dan semua umumnya Musik Indonesia ya. Musik Indonesia, karya-karya Flowery bisa diterima sama Amin. semuanya. Amin. Semua Amin. karya Flowery bisa diterima dalam sisi positifnya Om, bahwa Flowery ini adalah sebuah band yang mempunyai kekuatan cinta, didedikasikan buat teman-teman bahwa bermusik juga bisa memperkuat hubungan sama keluarga. Tuh, teman-teman denger ya. Jangan malah Iya. Nah, jauh dari keluarga. gitu. Jadi Cukup satu ya. ya. Satu di sini, satu di sana. Tapi keren ya, maksudnya yang nggak ngeband sama pasangan pun nggak pasti bakal minta restu
ya kan? Pasti, Iya. Nah, ya. ini enak ini. Iya, saling merestui ya. Saling dua-duanya. merestui, ya kan? Mudah-mudahan aja terus ya ke Iya. depannya Amin. nggak ada masalah. Ini yang selama album Flower itu kebanyakan yang bikin lagu siapa nih? Kebanyakan yang bikin lagu adalah saya sendiri. Oh, Oh, Firman. beatmakernya berarti, Iya. beatmakernya ya, beatmakernya. Cuman ke arah ke soft-softnya via. Oh. Cuman ketika masalah aransemen musik, saya libatkan teman-teman metal. Sama teman-teman banyak semua kalangan teman-teman, termasuk dari Jakarta Barat, ya dari jembatan Lima. ya 5 ini dibantu. Om Firman ini mau nanya juga nih ya. Sebelum ngebentuk Flory ini sama istri berdua, sebelumnya pernah ngeband atau pernah jadi member di suatu band atau gimana? Sebelum di Flowery saya udah memainkan musik underground yaitu black metal Om. Oh. Nah, black metal. Tapi ketika saya bermusik via ini selalu effort dan support. Jadi kemanapun saya untuk melakukan rekaman atau perform, via selalu terlibat. Seperti itu. Salah satunya mungkin saya sebelum Flowery itu adalah Altar dari Cirebon, Oh, Ajal iya. dari Indramayu, dan terakhir ini saya sama Almarhum Jakarta. Oh, siap. Sebenarnya loncatnya jauh Om. Saya basicnya adalah drummer. Basic saya adalah drummer, tapi ketika saya masuk ke Flowery, yaitu fokus ke arah sound atau lebih ke sequencer DJ. Sequencernya. Oh, Iya. mantap. Nah, gitu ini ya. sih, ini menarik nih, Noe. Teman-teman, menarik nih. Untuk mempelajari sequencer itu kan nggak instan ya. Iya. Oh, gitu. Nah, itu untuk mempelajari sequencer, controllernya ini untuk membuat beat atau Suatu membuat beat, ya. lagu, itu dipelajarinya itu berapa bulan kah atau berapa tahun? Khusus atau Ya, kursus atau khusus memang otodidak? otodidak atau sekolah gitu? Kebetulan saya sebelumnya udah pernah sekolah DJ Om. Oh, cak, oke, pantesan ya. Udah pernah sekolah DJ. Mungkin di secara pemikiran kan DJ ini penggunaannya ada yang berpikirnya wah buat hal Dugem. batik nih, dugem Ya. nih. Kayak gitu. Tapi di sini saya menyuguhkan bahwa DJ juga bisa dinikmati teman-teman metal Indonesia. Iya, Seperti gotik ya. itu, Om. Iya, kayak di luar juga banyak kamu ya. Kayak Ya, di luar banyak. banyak DJ underground gitu lebih Iya. lebih pergerakannya Ya, lebih besar kalau- juga di sana. Kalau dulu ada tuh Bang Firman di apa? Di Jogja itu ada Hmm. apa aja jadi apa ya kayak electric dark wave Oh iya. itu di Jogja, tapi gue lupa namanya itu apa gitu, 2 orang doang, Hmm. dia 2 orang itu, no, ada itu Dia menggunakan Doang. sequencer DJ. sequencer DJ sama vokal udah, Wih, siap. dia ada hip hop sama ada doom Hmm. sama ada ya Iya. ya begitu begitulah Iya. gitu. Tapi sih apa ya, ada gak sih kepikirannya untuk menambahkan satu Instrumen alat, ya? satu instrumen, Hmm. apa Seperti itu perkusi, ya, atau atau gitar atau Apa kendang lupa mama. gitu. Ya, ngambil kearifan lokal ya. Iya. Gitu. Mungkin kita lebih arahnya ke vokal Om. Oh, vokal. Featuring vokal. Jadi kalau untuk instrumen musik tetap kita yang gunain pakem di alat DJ. Semua dikomparasikan. Saya menggunakan alat DJ itu fokus ke alat DJ ini nggak ada buat ngebantu ketika perform. Kecuali rekaman ya. Kalau rekaman memang saya dibantu sama teman-teman juga. Oh gitu. Seperti itu. Rekamannya ini lebih mudah atau gimana? Lumayan lebih susah. Ya, setahu gua kan kalau pakai sequencer itu lo ngegambar drum aja kan harus satu ya. Hmm. Kalau nggak salah kan satu Iya. gitu. Terus gitar. Hmm. Nah itu lo ada kesulitan nggak sih? Lumayan kesulitan Om. Saya jadi yang namanya sequencer atau alat DJ itu kan pas kita rekaman juga kan semua instrumen itu dijadiin satu sama semua musik itu dimasukin dalam alat DJ tersebut. Ya. Nah kita konekin atau direct langsung ke software yang hendak buat proses rekaman. Oh, Jadi balancingnya ini lumayan lama. kayak Pro Tools mungkin ya. Cuman kita sama Via monitoring terus tuh Om. Hmm. Kebetulan kita proses rekamannya di Core Studio ya di Di mana? Cipondoh. Oh Cipondo. Iya, jadi saya sama Via ini
sibuk untuk bolak balik monitoring terus. Oh iya iya. Ya, iya. tapi alhamdulillah sesuai rencana waktunya dapat dengan waktu yang Wah, cepat sampai lah. sampai sini kayaknya netizen udah mulai tahu nih Om Dodi nih. Apa tuh? Perjalanan Flori dari awal ya, Ya. sampai bikin konsep apa segala macam. Bahas dong Om Dod, itu si Flori katanya mau itu tuh. Oh iya. Mau bikin sesuatu apa sih? Tapi ini gua nggak tahu ya duluan Tayang apa? tayang Apa ini launching podcast tuh? atau launching gitu ya. Iya. Ya. Nah tapi yang pasti teman-teman, Flori itu bakalan launching. Di mana, Om? Di mana, Di mana Om? tuh? Di Di- di Kaliber Cafe. Kaliber Cafe. Dan Kaliber Cafe itu ada di Kota Tua. Jalan Kaliber namanya. Tanggal? Tanggal? 26 Oktober 2025. Yang main siapa tuh, bocoran dong? Nah, Yang main siapa aja sih? yang main tuh. Yang main kita berkolaborasi sama Master Voice ya, yaitu Bento Prosatanika. Oh, Dia lagi. Jalan bosan. Yang Master of Legend juga dari Jakarta yaitu Om Nino Trauma. wah, mantap. Dan yang sering bolak-balik atau tampil di TV yaitu Om Hussein Idol yang Waduh, kenal mungkin mantap, kalangan mantap. maunya idol seperti itu. Dan ada itu kok sekarang di Purgatory ya? Oh, Kayak kayaknya ya. iya, di Ya. Purgatory. Nah, terus juga nah, ini menarik nih sebenarnya. Kan Flori itu ada apa ngajak ya yang tadi, ngajak yang tadi. Collab. Collapse. Ya. Iya. Itu pilihannya kenapa ke 3 orang itu gitu, Bang? Terus apa sih maksudnya motivasinya gitu? Kita sering diskusi sama salah satu yang collab ya Om, yaitu Om Bento. Ah, Bento lagi. Saya sama Via diskusi gimana nih Om, kira-kira kita bikin program launching tapi dengan nuansa atau tampilan yang beda. Mungkin kan kita band baru ya Om ya, Ya. band baru tapi berusaha menyuguhkan hal yang menurut kita berdua hal yang agak beda ya Om ya, yaitu dengan cara berkolaborasi. Nah ketika saya sharing sama Om Bento, gimana nih Om Bento kalau orang yang legend seperti kayak Om Nino dengan karakter suaranya mungkin kan kalau ke gotik masuk tuh. Ya. Akhirnya Om Iya. Bento dibantu sama komunikasi Om Bento, alhamdulillah mau. Sama Om Hussein Ya, harus ya. Idol, beliau juga kan ada karakter beda dari 2 orang ini Om. Ya. Nah jadi gimana caranya semua karakter beda-beda tapi ngebantu. Akhirnya saya dibantu lagi sama Om Bento untuk komunikasi sama mereka. Alhamdulillah diterima dengan baik dan pada respect atau mau semua, siap semua. Keren. Seperti itu. Dan itu untuk persiapannya sendiri, untuk launching persiapannya sendiri, apakah Flori ini jamming sama 3 orang itu atau Flori kasih Sampel. mereka itu materi yang bakal dibawain atau gimana? Sebelumnya kita udah diskusi sama bertiga ya, sama semuanya, bahwa nanti metodenya yaitu mereka bertiga yaitu ngikutin lagu Flowery Om. Oh gitu. Jadi setiap lagu Flowery ada duet sama, misalkan satu lagu nih duet sama Om Bento, satu lagu beda lagi sama Om Nino, satu lagu lagi sama Om Hussein. Iya. Nah nanti ada satu lagu lagi nih yaitu Numplok. All Star. Iya. Oh. Semuanya. Jadi seperti itu. Oke. Bahwa kita Keren sih, berusaha keren. untuk beda lah, kembali lagi seperti itu. Keren sih, keren. Harusnya ini jadi misteri guest ya nih harusnya. Seharusnya. Harusnya. Tapi udah masuk. Udah masuk, Player. udah masuk. Tapi keren lagi kalau misalkan di package, bacanya di Packaging. packaging ya. Iya. Pas launching itu dibikin jadi video. Oh, Ya, iya. keren itu. Ya, kayaknya ada punya rencana apa lagi sini Om? Pas launching ini Om? Seperti yang tadi Om sampaikan, mungkin hal tersebut akan larinya ke proses editing ya Om ya. Aha. Nanti ke proses editing yaitu dibantu juga sama orang lama yaitu Om Ujang. Nanti proses editing bahwa nanti di packaging tersebut dan dibikin salah satu video klip dari lagu Flowery. Wah, Mungkin seperti itu Om. mantap.
Nih satu nih, Man. Ya. Mana ya? Om bro. Nih, yang buat vokalis ceweknya Nevia ya. Iya. Nggak apa-apa, Udah, udah. nggak apa-apa. Apa sih lu Apa ya, gitu? Tekan, iya. Halo. Siap. Buat Via, Iya. vokalis cewek ya. Di namanya hidup kan kita pasti punya haters ya. Ya. Ya, gimana cara menghadapi haters? Apalagi kan tadi dibilang Firman kan ini band. Sedangkan band kan tuh ada gitar, ada drum lah, dan sebagainya. Cara menghadapi haters gimana Via? Gimana? Mungkin gini, persiapan. Oh, persiapan. Iya, Ya pokoknya kan? menghadapi haters dah. Pasti ada dong, maksudnya kan band itu pasti ada pro dan kontra. Iya. Iya. Mungkin itu nanti oh apaan sih lu? Mempersiapkan Ya. seperti mempersiapkan Mental. mental menghadapi cibiran ya sangat lancip. karena gini, karena Flowery ini adalah era baru di dunia pergotikan. Iya, belum Ya. siap. Banyak Iya, belum siap ya. Maksudnya era baru begini. Mereka ini pakai sequencer kan. Iya. Ya. Pasti ada yang kontra gitu. Iya. Oh, band pakai sequencer lu gini gitu. Pasti gitu. Iya, Nah, itu gimana tuh cara Nah, menghadapi itu cara menghadapinya gimana? Apakah gimana? Mungkin Apa senyumin aja? Atau mau gimana? Apa langsung lapor polisi? kenal lah, kenal. Ya kita apa ya? Senyumin aja ya. Senyumin aja. Iya. Semua kritikan, semua haters itu pasti ada Iya. Buat pro ngebangun dan ya. kontra Iya. dan buat Iya. ngebangun kita. Iya, benar. Jadi ya kita anggapinnya dengan senyum. Nah, kalau buat Firman gimana cara menghadapi haters? Indonesia ini demokrasi, Om. Jadi semua orang itu Berhak. Punya hak ya. iya. Seperti itu. Cuma dari setiap kritikan baik positif atau negatif menurut kita berdua, yaitu gimana cara negatifnya kita jadikan positif. Ya. Seperti itu aja. Ikutin alur aja berarti. Iya. Kembali kita ke ini ya. Persiapan, saya mau nanya persiapan Flory udah sampai mana sih nih? Persiapan Flory untuk launching tanggal 26 Oktober di Kaliber Cafe Kota Tua. Buat Om Firman persiapannya udah sampai mana sepertinya? Alhamdulillah. Mental? Ya. Untuk Via juga gimana? Bisa cerita? Alhamdulillah, udah siap. Apa perlu personal trainer? Kombut. Ini personal trainer nih handal ya. Kita launching ini alhamdulillah Om dibantu sama Siapa sih yang di belakang layar ini nih? Itu Dia lagi aja. dibantu sama teman-teman yang udah pakem di bidangnya dalam hal steak ya. Jadi saya sama Via ini sepertinya cukup berdoa aja udah. Biarin teman-teman yang fokus untuk semua ngedesain, ngebangun, mengkonsep itu seperti itu Om. Jadi saya sama Via hanya kasih statementnya gini. Mereka langsung mengkomparasikan atau mengimprove langsung seperti itu Om. Secara prinsip sih insya Allah udah oke semua. Om. Udah oke semua untuk Iya. oke. Jadi teman-teman untuk persiapan Flory, launching Flory ini mungkin udah 100% tinggal running aja nih Om. Iya. Om Mono. Tuh. Tinggal running aja nih. Ya, gitu. benar. Ah. Mental apa segala udah Siap semuanya ya. kan? Kita Siap. juga berusaha tampil beda Om, maksudnya Ya, semoga, event yang ya. benar-benar beda. Ya. Tapi inspirasi dari Flory itu apa? Apa ada band gitu atau Inspirasi musik ya atau apa? inspirasi musiknya? Nah, ya. Saya jawab inspirasi musik Flory ini aku inspirasinya dari Within Temptation. Wih. Mantap. Plek ketiplek tim tetesan apa ada yang lain? Enggak lah Dia mungkin. pakem dia. Belakang. Iya, dia Apa pakem. ada burjum gitu? Aduh, bubur zoom. Bubur zoom. Kalau Firman apa inspirasi? Inspirasi tetap dari seperti Via sih Om, yaitu Within Temptation, cuman saya tetap berpadu sama modern technical untuk masalah gotiknya ya Om. Ya. Gotiknya ini biar kira-kira agak lebih ke distorsi, ngikutin zaman lah. Iya, Ada iya. beberapa
yang benar-benar kenceng, ngelaunya ada, ya beraneka ragam aja. Tetap saya koordinasi dulu sama Via, masuk gak nih dengan instrumen seperti ini. Ya. Ya alhamdulillah Via oke aja. Lari lagi kita Iya. disamain dulu nih sama Visi Witin. misinya. Iya. Oh iya benar. Sama Witin. Oh cocok nih, mirip sama Witin. Ya udah, mulai kita cara seperti itu. Enggak Dot, jangan dipikirin Dot. Hah? Jangan dipikirin. Enggak, lumayan ini buat materi gue MC besok. Dari persiapan ini Om, MC-nya kelas dunia ini. dari persiapan album Heeh. sampai dari persiapan launching album. Iya. Ini kayaknya dekat banget nih ya. Ini apa direncanain atau gimana nih Om? Jadi Flower ini, saya feedback ya Om ya, Flower ini seperti menurut saya sama Via ini anugerah yang buat band sesingkat itu loh Om, sesingkat itu Flowery bisa ada suatu karya album, video klip, bahkan kita lari ke launching dengan durasi waktu hanya 5 bulan saja. Oke. Tancap gas berarti ya, tancap gas. Kalau di pang itu ada geledek. Gledek gitu. Geledek cuma beberapa bulan doang, ya kan? Udah 15 lagu. 15 lagu. Nah, terus juga nih setelah launching nih, itu apalagi sih agendanya Flory? Apakah tour atau mempersiapkan album selanjutnya atau gimana nih? Rencana kita sih mau bikin video klip lagi sama bikin album lagi Om. Oh ya, mantap. Ngeri. Ini kan soalnya asli dari Cirebon ya. Iya. Ada gak sih kemungkinan untuk tur ke kota Kelahiran. sendiri, kota kelahiran itu? Iya pengen banget sih Om, mudah-mudahan bisa cepatnya juga Nggak, sampai di sana. amin. Amin. Kebetulan udah koordinasi sama teman-teman di Cirebon, komunitas Cirebon Underground Skin. Mungkin kalau selesai launching di Jakarta, kita siap ngebangun buat di sini katanya daerah kelahiran kamu, kita bantu buat konsep launching juga di sini. Oh ya udah, pasti kita libatin gimana caranya nyatuin teman-teman dari Jakarta, kita satukan sama teman-teman Cirebon itu Om. Wah, Cirebon yang pasti Joko Bacot tuh ya. Joko ya. Joko Udah Bacot. komunikasi sama dia. Joko Bacot tuh. Tapi ini balik lagi nih kita buat Flory ya. Iya. Kan tadi bilang member dari almarhum. Iya. kan? Dari personil-personil almarhum itu ikut terlibat di proyek ini atau gimana? Ngebantu Om, Ngebantu. ngebantu aja. Tapi dari segi musik, Persiapan iya. event ya. ngebantu lebih ke kesiapan event, pembuatan klip seperti itu. Teman-teman almarhum ngebantu kok full, Support. ya support juga. Full support. ya. Kalau udah almarhum tapi ngebantu. Itu cowok. Kalau cewek almarhumah. Nah, kalau Om Bento sendiri ada kerjaan gitu. Wah, Om Bento itu salah satu kalau dalam impus dia nusukin darah baru tuh. Dia ngasih statement-statement yang Motivasi gitu ya, motivasi ya. Gokil. Emang Om Bento rendah hati. Iya. Sama rendah. Oh iya jangan salah loh, Om Bento ini dia ngisi lagu buat Oh iya proses diulas rekaman. tuh ya, coba itu lagu. Iya. Lagu apa aja sih tuh? Yang Boleh tuh boleh. yang ada Bocoran. ada, kayak ada suara dia ya, Om Bentonya ya. Itu di antara lagu itu lagu yang judulnya yang mana aja itu? Judulnya semuanya itu tradisional, yaitu engkang sama Mojang Priangan. Wow, Awalnya Om Bento ini Indonesia kaget. banget ya. Iya, Iya, awalnya Om benar, Bento ini benar, kaget, benar. teman-teman. Awalnya waduh, bahasanya bahasa Sunda. Iya, Sedangkan iya. Om Bento sangat Orang Papua. Bukan Jakarta sama Sunda ya, enggak inilah ya. biasa di pengucapannya. Om Bento akhirnya proses untuk cara pengucapannya, mimik gaya bahasanya
Tapi yang namanya Om Bento orang udah berpengalaman teknik untuk bernyanyi. Dia mah apa juga. Dia mah kasep, dia mah kasep. Om Mono nggak disebutin juga Om Mono. Jadi dengan suara Om Bento Menggelegar. iya, di mana suara Om Bento ini ngedukung banget sih Om di lagu Mojang Priangan sama Engkang ini. Ada ini nggak sih? Ada sempat kepikiran nggak sih? Gue tarik ya dah Bento jadi vokalis bukan vokalis sih. Jadi featuring terus member. Ya featuring terus sama Om Bento. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Sebenarnya saya sama Via ini kan udah cocok dengan karakter atau kepribadian Om Bento ya. Beliau respect lah atau selalu support dari segi Flowery ya untuk kedepannya seperti itu. Kalau Om Bentonya bisa fokus di Flowery, ya kita welcome banget Om. Kita welcome banget. Senyum aja. Di hire lo, ayo. Di hire. Oke, jadi teman-teman tunggu kejutan dari Flowery selanjutnya. Yang pasti ini tayang mungkin sesudah itu ya. Sesudah launching ya. Yang pasti launching Flowery besok ini bakalan banyak featuring ya. Bakal banyak kejutan, Bakal ada banyak beberapa kejutan. Dan metal juga, hero. ya benar. Dan juga yang gue suka gimmick manggungnya si Flowery ini. Iya. Iya, Kemarin tuh ada benar. gapura ya atau Kapura aja. ada Dekor. dekorasi Iya. Perkawinan. Iya itu gue kaget loh. Karena kan kemarin jujur ya gue belum tahu gitu Flowery. Gue taunya Flowery ini band apaan? Gotik kan? Oh gini. Oh iya. Pas set panggungnya, wah menarik ini. Kok bisa kepikiran gitu? Set panggungnya itu ada apa sih? Ada yang kayak buat pernikahan tuh? Gate. Ya. Ada gate, gitu-gitu. flower gate ya. Nah, itu kepikirannya inspirasi dari mana sih? Gimmick panggung kayak gitu? Dari segi ketradisionalan kita Om. Oh, Nah, saya ngomong ke temen IO, terutama Om Mono ya, beliau kan mungkin paham untuk mengkomparasikan di venue itu biar dapat hidup atau lebih beda itu seperti itu. Saya ngomong sama Om Mono, mohon dibantu dong kira-kira nuansa etnik atau kesan kayak seperti hajatan tapi teatrikal musik metal gotik ya. Di konsep dong. Akhirnya Om Mono kasih statement, oh bikin gapura seperti ini. Ya diterima langsung dapat seperti itu Om. Makanya sayang sih menurut saya kalau nggak nonton, kalau teman-teman nggak hadir. Nah, teman-teman, jadi Flowery ini nggak cuman musiknya bagus, tapi juga gimmick panggungnya itu cukup menarik gitu loh. Cukup menarik gitu. Karena gotik yang maksudnya beda sih sama gotik yang lain ya. Kalau buat gimmick di panggungnya, gitu kan. Secara kostum juga beda Om. Kostum beda. Tahu Bento katanya pakai kostum dinosaurus. Iya. Om Bento nggak pakai kostum, pakai kos-kosan. Ini buat Flowery. Iya. Kalau orang mau denger lagunya di platform digital udah keluar. Semuanya udah Om. Udah ada semua. Iya, udah ada semua. Jadi Semua lagu atau berapa aja? Baru 3. Buat 3 lagu. Jadi Flowery itu udah dibantu sama postingan dari Edelweiss ya. Itu di platform media, semuanya ada platform media, baik YouTube atau Digital semua ada Spotify deh. dan yang lainnya semua lah. Itu ada Hold Me in the Storm, terus Hati dan Jiwa, dan satunya Interlude. Interlude itu dia lebih ke arah intro atau perpaduan musik Om. Perpaduan musik, pengenalan nih Flowery ini karakternya seperti itu. Habis itu kita play Hold Me in the Storm. Nah, acuannya dari musik interlude itu. Itu belum cerita nih kenapa keterlibatan Edelweiss ya, Alam dan Ujang itu di Flowery itu apa sebagai apa nih? Label Om. Hanya sebagai label Label aja atau produce? Label dan produce. Oh, produser. Om mau nanya secara ini ya, secara global gitu. Oh, bukan pribadi loh. Tanggapan Flowery sendiri tentang perkembangan musik di tanah air saat ini. Khususnya Khususnya ya nggak khusus, ada kan global deh. Ya. Tanggapan tentang adanya digital platform, Ya.
Membantu apa enggak? iya, menurut Flory sendiri sangat membantu atau gimana? Sangat ngebantu Om. Dalam segi Ya kembali lagi ke medianya Om. Oh, Jadi kita siap, juga siap. untuk cara memperkenalkan diri band Flowery ini sangat baru, cuman cara gimana caranya orang itu bisa mendengar dengan meluas itu ya dibantu sama zaman sekarang yaitu media. Iya. Seperti itu. Kita dibantu sama zaman lah Om. Kayak Lebih ada modern. IG atau Facebook atau yang lain masih sangat membantu ya. Iya. Itu Om Mono kok. Oke, kuntilanak. Apa lagi yang mau ditanya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah Dari hampir tim- kita kulitin ya Flory ya. Ya, dari tim podcast. Enggak lah, ada sosial medianya enggak Flory? Ada Om. Bisa di tulis di bawah. Ya, nanti tulis Iya, di bawah. disebut. Sebut aja Nanti- IG-nya apa, Mas? Di bawah Pokoknya ya. semuanya Flowery semua. Iya. Enggak ada underscore, enggak ada apa kan. Flowery Gothic. Sambung. TikTok, Hmm. ya. Oh ya. Flowery aja, Instagram. Flowery aja maksudnya ya, Flowery. YouTube. YouTube YouTube juga ada. dari Edelweiss. Oh, Di tim bawah dari Edelweiss. berarti untuk sosial media atau konten materi konten itu Edelweiss yang Iya. itunya. Mm. Wah, mantap banget. Gokil. Pokoknya Dahsyat. event kita ada beberapa berbagi itu indah Om. Jadi Wah, teman-teman sip. makanya kenapa harus datang dan saksiin performance Flowery. Nah. Nanti kita ada door prize ya Om. Oh. Dari ya. karya kita. Jadi Coba nanti dikasih tahu teman-teman- dong. teman-teman Miss nanti nih. Mil. Nanti teman-teman yang datang di acara launchingnya Flowery itu bakal ada door prize, salah satunya ini CD dan baju ya, Iya. T-shirt. t-shirt ya. Stiker. Stiker ini mungkin nanti di dalam kali. Dan Kalau yang nggak tahu dikasih ongkos juga pulang. Nggak tahu malu ya. Nah, ini ada goodie bag-nya juga Ada ya. goodie bag Ada tuh, goodie bagnya Flowery. 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 Ini bajunya. Teman-teman nanti yang datang tanggal 26 ya. Iya, Iya. betul. Hari Tanggal Minggu. 26 hari Minggu di Oktober, 26 Oktober. 26 Oktober di Kaliber Cafe Kota Tua. Kota Tua. Nah, buat teman-teman nanti bakal ada gimmick ya, door ya. prize. Surprise. Ini door prize-nya. Banyak kejutan. Door prize Bakal banyak kejutan juga door prize-nya. giveaway. Giveaway ya. Ya. Gitu. Bagi-bagi uang kopi. Nah, bagi-bagi uang kopi nanti tapi sasetan. Tapi nggak pakai air. Ya, teman-teman. Jadi tanggal 26 datang ke New Launching. Kaliber. New Kaliber Cafe, launchingnya dari teman-teman Flowery. Bakal banyak giveaway, bakal banyak kejutan juga. Dan yang mendukung pasti juga. band-bandnya yang main itu bakal keren-keren banget, nggak cuman satu genre, Iya. tapi ada band hardcore-nya. Dan tentunya itu band lokal heroes-nya Jembatan 5 Underground ya teman-teman ya. Ya. Gimana siap, Mak, Bang? Itu udah terakhir giveaway yang ikutin yang nonton siap. Yang nonton ini terakhir. dapat giveaway itu. Oh ya, Udah, giveaway-nya apa? itu Nggak, maksudnya nonton? yang nonton dari awal pertanyaannya nama dia 2 gitu aja. Oke. Jadi teman-teman Sebut. nanti coba sebutin ya, sebutin mungkin di kolom komentar ya. Siapa nama? Siapa nama dari kakak-kakak berdua ini? Jee. Pasangan terkasih Ciasih. Uhuy. Ya, gitu ya. Namanya siapa? Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti dari tim dari Jembatan 5 Underground bakal kurasi siapa aja yang terpilih mendapatkan entah itu CD atau t-shirt dari Flowery. Oke, gitu aja. Bagaimana teman-teman? Udah Masih ada? kosong. Udah. Oke. Untuk statement closing statementnya? Kesannya. Ya. Terima kasih buat teman-teman Siapa? almarhum atau siapa nyebut tokoh ya nggak apa-apa. Nonton. Saya Terima kasih buat sama Via mention. menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah mereview atau Mendukung. menyaksikan dan mendukung program Flowery, yaitu dari
awal sampai sekarang udah mulai melakukan proses launching tanggal 26 Oktober ini, dengan harapan bisa merapat semuanya. Mas, mantap. Jadi teman-teman, jangan lupa tanggal 26 kita bakal ketemu di New Caliber Cafe, launching dari teman-teman Flowery. Like, subscribe, dan Like, subscribe. ulang ayo. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk like, subscribe, dan share. Oke. J5UG. Oke, terima kasih untuk Flowery. Terima kasih. Sukses untuk album dan semuanya. Kita tunggu untuk podcast selanjutnya. Siapakah bintang tamunya? Atau teman-teman punya band mau jadi bintang tamu di nongkrong di Jembatan 5 UG? Jembatan 5 UG. Jembatan 5 ada. Jadi podcastnya itu namanya nongkrong di J5 UG. Silahkan komen atau DM ke Instagramnya Jembatan 5 Underground. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Sampai Sukses, ketemu Tori. di episode terakhir.